Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau jalan tol Jogja Solo ruas Klaten Prambanan untuk memastikan kesiapan jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. Beliau tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo dan jajaran dari Kemenko Infra, Kemenko PU, Jasa Marga hingga ADI. AHY menjelaskan ruas tol Solo Yogyakarta menjadi salah satu tol yang akan difungsionalkan secara gratis kepada masyarakat saat Nataru. Adalah untuk meyakinkan bersama-sama Pak Menteri PU dan jajarannya, jalan tol sepanjang kurang lebih 8,6 km ini dari Klaten Prambanan sebagai solusi cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat Nataru. Nah, penasaran seperti apa kesiapan dan kondisi terbaru tol Jogja Solo, khususnya di area exit tol atau gerbang tol Prambanan? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya berada di Jogonalan Klaten, tentunya ingin melihat perkembangan terkini jalan tol Jogja Solo. 3 hari lagi akan dibuka fungsional untuk libur Natal dan Tahun Baru, teman-teman. Nah, ini jadi persiapannya seperti ini ya. Sudah mulai proses pengaspalan di area exit tol Jogja Solo di Jogonalan, teman-teman. Nah, ini jadi sudah berpindah jalur yang dari Jogja dari Solo ke Jogja ini sudah bisa dilintasi. Sekarang dari arah Jogja ke Solo yang sedang dilakukan proses pengaspalan, teman-teman. Nah, ini ya progres terkini ya yang sudah mulai dikerjakan. Nanti kita coba masuk ke depan ya teman-teman ya, masuk ke dalam ya, untuk melihat bagian exit tolnya, teman-teman. Oke teman-teman, ini kondisi yang ada di exit tol Prambanan ya. Jadi untuk pos polisinya, pos jaganya ini sudah ada di area exit tol Jogonalan Klaten, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi untuk proses pengaspalan sudah mulai dikebut, dan ini kemungkinan nanti ada lampu apilnya ya, atau rambu-rambu yang ada di exit tol. Nah, seperti ini. Oke sedulur, kita lanjut masuk ke dalam ya untuk melihat kondisi atau kesiapan yang ada di gerbang tol Prambanan. Nah, nampak terlihat di sini lampu penerangan ternyata sudah sebagian dipasang ya sedulur, dan untuk besi pembatasnya ini juga sudah terpasang semuanya. Mantap sekali sedulur. Sejauh ini kesiapannya sudah sangat matang sekali sedulur. Nampak marka jalannya ya, ini putih sudah rampung dicat. Dan tepat ini tanggal 17 Desember 2024 ada kunjungan dari Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, meninjau jalan tol Jogja Solo ini di area gerbang tol Prambanan sedulur, untuk memastikan kesiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kita sudah berada di flyover Wonoboyo ya. Jadi sudah diaspal lama ini sebenarnya sedulur. Di setiap titik jembatan atau sambungan itu biasanya memang dilakukan proses pengaspalan.
Oh iya sedulur, Bapak Menko AHY juga nanti akan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum yaitu Bapak Dodi Hanggodo beserta jajarannya. Nah nanti kita akan cari tahu juga infonya apakah akan dibuka 24 jam atau hanya sampai jam 6 sore saja sedulur. Nah karena ini tadi ada beberapa lampu penerangan yang sudah terpasang, tapi sepanjang jalan ini ternyata ada yang belum terpasang. Nah itu nampak terlihat sedulur. Sebentar lagi kita akan sampai di area gerbang tol Prambanan, tepatnya di Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi seperti ini kondisi terkininya teman-teman ya. Ini sudah matang sekali persiapannya. Jadi Nataru sebentar lagi ya. Mantap nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak semua izin lapor. Saat ini kita berada di gerbang tol Prambanan, Pak, bagian dari ruas tol Solo Yogyakarta Kulon Progo yang akan difungsikan melayani Nataru. Jadi izin lapor, tol Solo Yogyakarta ini, Pak, biayanya investasi 27,4 triliun, panjangnya 96,5 km, dan targetnya secara keseluruhan diharapkan selesai di bulan 1 2028. Nah, jalan tol ini dibagi 3 seksi, Bapak. Seksi 1 35,6 kilo dari Kartasura sampai Purwomartani. Kemudian seksi 2 22,36 kilo, seksi 3 38,57. Namun pentahapannya seksi tahap 1 itu seksi 1 dan sebagian seksi 2 yang ini. Kemudian tahap 2 itu seksi 3 karena nanti dari Jogja mau ke bandara itu bisa lebih cepat, Pak. Ke Solo juga lebih cepat. Jadi targetnya ini kita selesaikan yang seksi 1 atau tahap 1 itu akhir tahun depan, Pak. Yang ini tahap 2 akhir 2027. Nah sisanya itu akhir 2021-2028. Nah, kita di mana? Sekarang di sini, Pak, di gerbang tol Prambanan, Bapak. Oh, gitu ya. Kita di sini, Pak. Nah izin melaporkan yang akan difungsikan, Pak. Izin lapor juga manfaatnya, Pak. Tol ini ada penghematan biaya sebesar 1.226 per kilometer. Jadi yang kita sudah operasikan adalah segmen Kartasura Klaten. Itu 22,3 kilo sehingga penghematan saat ini yang bisa didapat adalah 27.340 per kendaraan, Bapak. Nah ini yang bagian yang kita fungsionalkan adalah dari Klaten ke Prambanan, panjangnya 8,6 kilo. Dari sini ke sini, Pak. Nah ini mungkin tadi sesuai arahan Pak Menteri. Yang kritis nanti adalah di sini, Pak, begitu keluar ada simpang ini. Nah, di ujung-ujungnya tadi kan jalan nasional kita sudah 2x2, Pak, lebar, tapi di khusus simpang ini kita lebarkan ke kiri 300, ke kanan 300 meter untuk melayani antrian. Jadi nanti yang dari jalan nasional mau ke kanan ini ada bisa mengakomodasi antrian 300 meter. Kemudian yang dari jalan nasional mau masuk tol juga ini ada eksklusif lane jalur kiri. Nanti pada saat Nataru ini insya Allah apilnya sudah dipasang, Bapak, pengatur lalu lintas. Nah kemudian walaupun ini rencana fungsional, arahan Pak Menteri kita akan siapkan prasarannya bisa dibuka malam hari. Jadi lampu, deliniator itu sudah selesai. Tapi tentunya nanti pengoperasiannya adalah diskresi dari kepolisian, Bapak. Nah kalau usulan polisi itu sampai jam 6 sore, Pak. Tapi Pak Menteri arahan karena kalau dari Jakarta dari mana kan kadang-kadang sampai sini sore malam. Nah ini jadi dibuka. Nah ini teman-teman BUJT secara prasarana lampu semua udah disiapkan. Tapi nanti mungkin koordinasi dengan polisi, Bapak. Ya kalau bisa 24 jam. Karena memang harus ada yang jaga, Pak, kalau fungsionalnya.
kan soalnya seperti drama. Pada saat ini high flow kan juga jadi masalah besar, bisa stuck ya. Iya. Kita di sini ada polisi, ada. Nah, khusus di sini harus ada yang jaga memang polisi Pak secara pemerintah karena ini betul Pak, karena pasti numpuknya di situ Pak. Itu trafficnya dari sana penuh, dari sini keluar pasti numpuknya di sini Pak, di pertigaan ini. Barangkali itu yang bisa kami laporkan Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Handodo, yang saya hormati Dirjen Bina Marga Bapak Rahman Arif, para pejabat utama Kementerian PU yang juga saya banggakan, serta semua yang terlibat dalam pembangunan jalan tol yang saat ini masih terus dikerjakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sejak awal. Tentunya kepada teman-teman wartawan dan media, saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Kementerian PU yang tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa saat ini tengah dibangun jalan tol ruas Solo, Yogyakarta, dan tentunya sampai dengan Bandara New Yogyakarta International Airport. Namun demikian, kunjungan saya selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini didampingi oleh Deputi saya Pak Odo dan juga Pak Najib Faisal adalah untuk meyakinkan bersama-sama Pak Menteri PU dan jajarannya jalan tol sepanjang kurang lebih 8,6 km ini dari Klaten Prambanan sebagai solusi cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat Nataru. Kita tahu bahwa Natal dan Tahun Baru nanti akan semakin tinggi traffic yang akan terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, dengan memfungsikan jalan tol yang memang masih terus disempurnakan, makanya disebut sebagai jalan tol fungsional, tentu saya harapkan bisa disiapkan dengan baik walaupun masih sementara, tapi penerangan jalannya, kemudian juga aspek keselamatan lalu lintas, rambu-rambunya dan lain sebagainya. Dan tadi ada concern di simpang Prambanan ini bisa terjadi penumpukan, dan kalau tidak diantisipasi ini juga akan jadi masalah yang mengganggu perjalanan. Oleh karena itu tentu sudah dipersiapkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga agar dilakukan manajemen lalu lintas yang baik. Kemudian rekayasa jika diperlukan, hanya untuk meyakinkan bahwa lalu lintas masyarakat, para pengguna jalan ini berjalan dengan baik ya, dan juga seaman dan senyaman mungkin, karena faktor keselamatan itu nomor satu. Jadi ini bagian dari tugas kami dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian PU, termasuk juga sebetulnya Kementerian Perhubungan, untuk meyakinkan transportasi darat ini benar-benar bisa menunjang para pengguna jalan di masa Nataru. Kira-kira itu yang menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian teman-teman wartawan, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih kepada ini mana saja Adi ya. Adi Karya, kemudian Jasa Marga, mana Jasa Marga? Agus. Ini Pak. Ya. Terima kasih. Oh, namanya Agus juga. Akhir-akhir ini nama Agus ini agak menghangat namanya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Selamat ya semuanya, semoga dapat dilanjutkan dengan baik dan tentunya dikawal terus progresnya oleh Pak Menteri PU yang pagi siang malam juga terus melakukan pengecekan di mana-mana.
Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bina Marga, Adikarya, termasuk juga Jasa Marga, dan semua yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya sedulur yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang menjelaskan ruas tol Solo Yogyakarta menjadi salah satu tol yang akan difungsionalkan secara gratis kepada masyarakat saat Nataru. Harapannya jalan tol yang kurang lebih sepanjang 96,5 km ini bisa mengurai trafik kemacetan akibat populasi yang bertambah, termasuk juga mobilitas yang semakin tinggi dari Solo ke Yogyakarta maupun sebaliknya. AHY juga menjelaskan bahwa kini ruas tol tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Beliau menghimbau agar para pengendara yang melintas untuk berhati-hati. Meskipun begitu, beliau juga memastikan jalan tol tersebut aman untuk dilintasi karena ruas Klaten Prambanan ini sudah dilengkapi dengan sarana pencahayaan yang baik agar dapat siang maupun malam hari. Untuk memastikan fungsional jalan tol Jogja Solo berjalan dengan baik, AHY menyebut pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak kepolisian. Saya bacakan ya, Prambanan 17 Desember 2024. Semoga pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NYIE Kulon Progo bisa dituntaskan dengan baik agar bisa segera dirasakan manfaatnya secara optimal bagi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Terima kasih atas kerja keras semua yang terlibat. Lanjutkan, AHY, Menko Infrastruktur. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di area exit tol Prambanan ya, tepatnya di Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini baru saja kehadiran atau ada kunjungan dari Menteri PU, yaitu Bapak Dodi Hanggodo. Nah, ini beliaunya sepertinya akan siap-siap. Ini baru saja selesai teman-teman. Ini alat-alatnya sudah terpasang semuanya ya. Mantap sekali, ini persiapannya sudah matang sekali teman-teman. Nah, ini ya. Jadi rombongan dari Kementerian dan Jasa Marga sudah ada di sini teman-teman. Nah, ini. Oh ya, tadi juga turut hadir Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ini baru saja ada tinjauan dari Menteri PU untuk meninjau kesiapan tol Jogja Solo ruas Klaten Purwomartani seksi 1 paket 1.2, tepatnya di area exit tol Prambanan, tepatnya di Jogonalan Klaten teman-teman. Nah, ini nanti akan segera dibuka pada tanggal 20 Desember, dibuka 2 arah ya teman-teman ya. Jadi dari Klaten ke Jogja atau sebaliknya ya, dari Prambanan ke arah Klaten teman-teman, itu dibuka secara gratis ya hingga tanggal 5 Desember 5 Januari 2025. Nah, jadi seperti ini kondisinya teman-teman untuk gerbang tolnya ya. Kita coba lihat ke depan ya. Nah, ini mesin-mesin sudah siap ini teman-teman. Mesin tappingnya ya, jadi sudah siap untuk mesin tappingnya. Ini kondisi yang ada di exit tolnya teman-teman. Mantap sekali ya. Nah, kalau itu yang mengarah ke Simpang Susun Prambanan, itu lampu penerangannya sudah nampak terpasang ya teman-teman ya. Mantap sekali nih. Ini untuk mesin tappingnya sudah terpasang semuanya. Nah, ini dia gerbang tol Prambanan. Oke, mungkin sekian dulu ya sedulur video dari saya. Besok akan saya lanjutkan lagi menyusuri dari gerbang tol Prambanan ini hingga Simpang Susun Prambanan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah
ora mama.